Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi nih. Jadi kemarin kan saya pakai Pixel 8a ya. Ini sekarang saya pakai Pixel 7. Saya mau ceritain dan saya jadi punya pandangan baru tentang worth it nggak atau worth it mana Pixel 7 atau Pixel 8a, atau kalau punya budget bisa beli keduanya, sebaiknya pilih yang mana. Oke. Di unit ini saya beli di HP ku Semarang ya. Setelah sekian lama saya akhirnya beli di situ lagi, tapi dengan wawancara yang cukup panjang ya, karena saya sempat trust issue ya dengan ya waktu itulah. Tapi akhirnya saya menguatkan diri ya untuk beli. Akhirnya ya unitnya sesuai dengan deskripsi sih. Overall unitnya bagus, klaimnya mereka semuanya segel. Dan ya, menurut saya setelah saya cek dengan berbagai metode yang biasanya ya, fungsional, terus pressure, sensor, semuanya berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Layar juga bagus, 90 Hz jalan, fingerprint jalan, terus kameranya juga normal-normal saja, nggak ada masalah. Oke, karena saya pakai 8A kemarin itu ya kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Terus alasannya kenapa dijual, kenapa kembali ke Pixel 7 ini. Ya, jadi di Pixel 7 kenapa saya ambil ini? Yang pertama kemarin memang niatnya saya cuma pengen nyobain aja Pixel 8a dan impresinya bagus. Beberapa hal ini yang saya sebutkan lebih baik di Pixel 8a daripada di Pixel 7. Yang pertama, kualitas layar. Ini benar-benar beda teman-teman. Jadi saya benar-benar ngerasain mungkin efek dari refresh rate-nya ya yang 120 Hz, sementara di Pixel 7 ini kan hanya di 90 Hz. Saya ngerasain lebih jernih, itu yang pertama. Lalu kedua, lebih mulus juga scrollnya, yaitu udah pasti karena dia pakai 120 Hz, ini hanya 90 Hz. Dan beberapa konten itu ketika ditampilkan, kayak misalnya saya lihat foto-foto di Instagram, emang kelihatan beda banget. Di layar Pixel 8a itu bagus. Oke, itu faktor pertama ya. Faktor kedua, berdasarkan dengan pengalaman Pixel 7, saya udah berarti 3 kali ini pakai Pixel 7 ya. Di kemampuan baterai, ini sangat relatif ya, karena masing-masing Pixel 7 yang saya coba kan beda-beda ya, bukan unit baru. Jadi bisa aja emang kesehatan baterainya yang udah nggak bisa dikatakan normal gitu ya. Jadi di Pixel 8a kemarin, SOT terbaik saya itu sampai 8 jam. Itu campuran antara WiFi dengan seluler. Sementara di Pixel 7, kalau yang ini ya, ini saya belum cobain, cuman ya karena saya belum kasih kartu, jadi belum bisa ngetes apakah sehemat itu atau enggak. Tapi pengalaman 2 Pixel 7 sebelumnya, mentok-mentok di 7 jam ya, dengan unit normal lah, sekitar cycle count-nya itu untuk baterai di 180, 120 kayak gitu ya. Kurang lebih sekitar segitu. Jadi bisa dikatakan Pixel 8a ya cukup unggul lah di bagian baterai itu. Meskipun kemarin saya juga menemukan anomali ketika dibawa ke Solo kayak gitu ya, waktu seharian itu jadi cukup boros, hanya di 4 jam saja maksimal. Itu pun karena saya menggunakan kameranya buat bikin konten full seharian itu. Jadi sehari itu bisa ngecas 2 kali. Nah, lalu apalagi yang menurut saya di 8a lebih baik dari Pixel 7a ini? Kameranya. Itu udah mutlak. Meskipun cuma satu generasi ya, saya selalu bilang kalau satu generasi itu di Pixel upgrade-nya nggak terasa. Di Pixel 8 series, mungkin 8 series ya semuanya, saya kemarin coba yang 8a, video Full HD 60 fps-nya emang beneran bagus teman-teman. Kemarin saya bilang bagus juga waktu review 8a, cuman masih agak ragu karena saya nggak punya pembanding ya, unit pembanding sebelumnya. Meskipun saya masih ingat bagaimana hasil 60 fps-nya di beberapa seri Pixel yang saya pakai sebelumnya, saya masih ingat bahwa itu jelek, burik ya. Dan ketika saya pakai Pixel 7 langsung ini, karena masih ingat betul dengan hasil Full HD 60 fps-nya Pixel 8a, saya ngerasa, wah beneran, upgrade-nya kerasa banget. Nah ini kan saya pakai, ini coba di 60 fps di Full HD. Zoom 2 kalinya tuh udah noise teman-teman. Gambarnya detail, bagus, nggak burik. Cuman saya ngerasain, wah ini beda, beneran beda. Pun hasilnya ketika saya rekam gitu ya, emang beneran Pixel 8a upgrade-nya berasa banget. Setelah itu untuk foto, ya mirip-mirip sih. Kalau foto nggak ada perbedaan terlalu signifikan ya, tinggal komposisinya aja.
Sama ya keunggulannya di Pixel 8a ini ya, lensanya untuk ultrawide ini kan di Pixel 7 hanya 0,7 nih. Kalau di Pixel 8a dia 0,5, jadi POV-nya lebih luas. Nah, kalau yang menang di Pixel 7 apa? Kok kayaknya kurang semua ya? Kalau menangnya di sini adalah 4K 60 fps-nya itu bisa pakai lensa ultrawide juga. Ya, walaupun lensa ultrawide-nya nggak lebar-lebar banget ya. Tapi ini ya kayaknya emang seri A belum dikasih gitu. Secara hardware harusnya mampu sih. Cuman di 8A hanya mentok di 4K 30 untuk gonta-ganti lensanya. Lalu setelah itu yang kebalikannya nih, apa aja yang unggul dari Pixel 7 daripada kalau dibandingin dengan 8A? Yang pertama jelas build quality, teman-teman. Bahkan kalau saya boleh bilang, build quality-nya Pixel 6 ya, yang reguler, bukan seri 6A. Yang 6 itu menurut saya lebih mantap dibandingkan dengan 8A. Karena seri A memang belakangnya background itu plastik. Ini depan belakang kaca, frame-nya metal. Ini yang bikin langsung kerasa, ini HP mahal nih, beda, beneran beda. Jadi itu ya yang salah satu yang unggul dari Pixel 7 ini kalau dibandingkan dengan 8A yang kemarin saya pakai. Nah, berikutnya bezel nih. Rata-rata untuk seri regulernya, bukan seri A, itu bezelnya ya yang bawahnya nggak terlalu parah sih. Kalau kemarin 8A itu look bawahnya kayak, apalagi sebelum dikasih tempered glass ya, itu aduh kayak HP murah beneran. Padahal harganya ngeri ya waktu itu, waktu perilisannya harganya cukup mahal. Tapi yes oke lah kalau misalnya mau diakalin ya kayak saya kemarin pakai tempered glass, pakaiin soft case itu udah aman sih. Ya itu hanya lebih ke selera aja ya, look tampilan aja. Secara fungsional, secara kualitas di 8A bagus banget untuk layarnya. Nah berikutnya secara performa, ini masih tentang 8A ya. 8A menurut saya lebih baik sedikit. Kalau dibandingin kayak seharian ini nggak kerasa sih. Tapi kalau saya cobain untuk gaming, misalnya Mobile Legends lah, sebatas Mobile Legends, 8A emang berasa lebih baik. Karena ya mungkin upgrade dari chipsetnya, clock speednya ya beda. Jadi di 8A lebih unggul. Tapi kalau untuk harian kayak gini, bahkan dengan Pixel 6 juga ya masih mirip-mirip lah. Angetnya juga masih sama. Di sini juga masih ya sesekali kalau misalnya pas siang hari ya terutama, kalau scrolling sih nggak panas, cuma anget aja. Cuman ya kalau kita rekam video 4K di bawah terik matahari ya hampir semua pixel yang saya pakai selalu panas. Ya biasanya belum pernah sih saya sampai kameranya close gitu, belum pernah. Cuman dikasih notif aja peringatan bahwa kemungkinan hasil dari jepretan ini atau hasil rekam video ini kualitasnya akan turun. Notifnya kayak gitu ya. Nggak sampai force close kameranya keluar, HP-nya nggak bisa dipencet, belum pernah. Ya karena saya sadar diri kalau udah panas langsung saya matiin, nggak saya biarin gitu. Selanjutnya tentang Pixel 8a dibandingkan alasannya kenapa saya ambil ini, ya kemarin saya jual karena saya ngerasa over budget deh, kayaknya saya belum waktunya pakai HP dengan harga segitu ya. Itu kemarin saya kan ambil di 4,9an sampai 5an ya, dengan saya nambahin softcase dan tempered glass jadi jatuhnya 5,1 5,2an harganya. Nah, akhirnya saya jual, saya beli ini dengan harga yang di bawahnya. Nah, sisa uangnya kan masih bisa saya simpan kayak gitu. Ya untuk menghemat budget aja. Nah, dari sini sih kemungkinan entah bulan depan atau bulan depannya lagi saya pengen ke Pixel 8 sih. Saya benar-benar penasaran kalau seri A-nya aja udah mantap 8A ya. Apalagi seri regulernya yang mana pasti secara build quality lebih baik. Dan kalau secara performa sih harusnya ya sedikit lebih baik ya. Tapi ya saya belum tahu jawabannya. Oke, teman-teman, itu aja ya sharing buat yang bimbang ambil 8A atau 7A atau Pixel 7 ini. Kalau teman-teman pilih build quality, saran saya Pixel 7 ini udah menang telak, mewahnya menang ini. Kalau teman-teman ambil fungsi, pengen hasil jepretan kamera atau videonya lebih baik, udah mutlak ke 8A aja. Karena ya di Pixel 7 masih kerasa ini sih, kurang ya gimana gitu lah, Pixel tapi kok dibandingkan dengan Poco lebih bagusan Poco ya. Oh iya, satu lagi yang unggul di Pixel 7 ini adalah video cinematic blurnya ya. Di Pixel 8a nggak ada. Jadi di seri A tuh belum ada. Jadi kalau mau seri 8 yang ada blurnya ya ambil Pixel 8 atau yang 8 Pro. Nah ini ternyata ini cuma
Full HD 24 fps ya. Jadi belum 30 fps. Tapi oke sih, gambarnya jernih. Gambarnya bagus. Cuman ya cuma bisa pakai lensa utama, nggak bisa pindah ke lensa ultrawide-nya. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat dan menambah insight buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.